Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya supaya kerja di Korea itu cepat mengerti. Ya baik teman-teman ya, pengalaman saya di Korea itu selama 3 tahun. Jadi seperti ini teman-teman ya, sifatnya orang Korea itu. Memang sih mungkin karena kitanya ya teman-teman ya, karena baru pertama kali datang dari Indonesia ke Korea, mungkin mereka juga kayak orang Korea itu mikirnya nih anak bahasanya mungkin kurang. Jadi orang Korea juga enggak kebanyakan ngomong kayak seperti banyak perintah pakai omongan gitu teman, pakai bahasa Korea enggak. Kebanyakan itu mereka perintah tapi menggunakan body language teman-teman, menggunakan bahasa tubuh teman-teman ya, seperti itu yang saya ketahui. Dan itu kebanyakan bukannya 1 atau 2 orang Korea saja, melainkan sebagian besar itu seperti itu teman-teman ya, baik itu dari Sajang ataupun dari Samchun yang ada di area kerja tersebut teman-teman. Jadi contohnya seperti ini, ketika orang Korea itu ngomong misalkan aju ya kopi mandroyo, kopi hanjan masyo, misalnya kayak gitu, dia ngomong cuma dia juga ada body language ya teman-teman, misalkan aja ya kopi, mereknya kopi, jadi ada tangannya seperti ini. Mungkin karena dia juga feelingnya mungkin anak ini baru pertama kali kerja, jadi khawatir nggak paham, makanya dia tuh pakai body language, pakai bahasa tubuh kayak gitu. Bukan hanya itu saja teman-teman ya, dan banyak lain sebagainya. Dan tentunya teman-teman ya, kita itu di sini kan kerja, kayak misalkan kerja di bagian kapal apalah, mancing ya mancing, misalkan di bagian kapal tombal ya pasti ya kayak misalkan tombalnya apa, tombal gurita ataupun tombal belut dan lain sebagainya teman-teman ya di situ. Nah, pengalaman saya teman-teman ya, orang Korea itu pengennya itu ya teman. Kalau misalkan dia apa sih, kayak misalkan dia memberikan contoh melakukan kerjaan, misalkan kita itu dituntut setelah dia melaksanakan, misalkan dia sudah memberikan contoh, jadi pengennya orang Korea itu sekali pertama kali ngomong misalkan kita itu harus bisa teman-teman kayak gitu. Jadi makanya saya memberikan tips kepada teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada orang Korea yang memberikan contoh, baik itu dengan body language ataupun dengan bahasa gitu ya teman-teman. Tapi kebanyakan kalau yang baru pertama kali datang sih mungkin kebanyakan itu orang Korea itu pakai body language. Jadi dia itu langsung memberikan contoh pekerjaan tersebut teman-teman. Contohnya kayak saya lah, pertama kali datang itu kan di kapal pancing ya teman-teman ya. Itu bagaimana cara ngelempar pungtul, bagaimana kalau misalkan ada angin, bagaimana kalau misalkan ada arus dan lain sebagainya teman-teman. Jadi pertama kali saya mancing itu yang dipelajari itu pertama kan dalam satu pancing itu ada mata kail 17 kalau nggak salah teman-teman, 7 pancingan. Jadi dalam satu pancing itu, senar itu ada 17 mata pancing teman-teman. Jadi cara ikatnya diajarin, cuman dia itu nggak pernah ngomong. Kalau misalkan orang Indonesia kan, nih saya pengen ngasih tahu kamu kayak gini caranya, enggak, dia mah diem aja. Tapi dia itu ngasih taunya pakai langsung diajarin kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-temannya tidak memperhatikan, otomatis teman-teman bakalan buyar. Dan kalau misalkan teman-teman disuruh
ngiket itu senar pancing, nggak bisa, bakalan dimarahin habis-habisan teman-teman. Jadi tipsnya itu teman-teman harus fokus. Apa yang dilakukan orang Korea itu harus fokus teman-teman. Jangan diem aja, apalagi matanya kesana kemari. Jangan teman-teman. Itu harus fokus apa yang dilakukan orang Korea, kerjanya seperti apa, kita tiru teman-teman. Kalau pengen cepat bisa kayak gitu. Soalnya kan kita kan pasti ya orang awam lah. Di Indonesia-nya kerjanya apa, tiba di Korea itu kerjanya apa, jadi nggak nyambung teman-teman, makanya awam. Maka dari itu apa yang dilakukan oleh orang Korea, kita itu harus fokus, harus melihat bagaimana caranya teman-teman, gitu, bagaimana cara kerjanya. Karena kebanyakan orang Korea itu pengennya sekali dia memberikan contoh, yaitu langsung pengennya itu langsung bisa. Kalau misalnya kita nggak bisa, udah langsung dimarahin habis-habisan. God. Nah contohnya kan itu. Jadi kalau misalkan ngelempar puntul itu kalau di kalau di Indonesia itu kayak pemberat lah teman-teman. Itu kayak pemberat timah kayak gitu ya. Yang kalau di sini tuh 1 kilo, ada yang 1 kilo 200 gram ada. Tapi kebanyakan 1 kilo teman-teman, 1000 gram. Jadi kalau misalkan caranya ada angin nih, angin. Jadi kalau ada angin itu kita itu ngelempar puntul itu kayak gini, teman-teman. Dan itu pun caranya kita harus lihat. Jadi dipraktekin dulu sama orang Korea, misalkan lempar, kayak gitu, dilempar. Terus kitanya itu harus bener-bener harus memahami gerakannya seperti apa, caranya seperti apa, itu harus tahu teman-teman. Supaya begitu dikasih sama saya itu puntulnya ataupun tali pancingnya, kita praktekin langsung bisa, itu orang Korea bakalan kayak gini, bakalan senang sekali teman-teman. Tapi sebaliknya kalau misalkan nggak bisa, 1 kali dimarahin, 2 kali dimarahin, 3 kali udah bisa-bisan. Oh my God. Pasti dimarahin habis-habisan kayak gitu. Kalau misalnya ada angin kayak gini, tapi kalau misalkan nggak ada angin, caranya beda lagi teman-teman. Jadi dari bawah menuju ke atas, puntulnya kayak gini, tuh lempar puntulnya. Itu ada caranya juga teman-teman. Jadi terus juga lemparannya harus jauh teman-teman. Kalau pendek itu bakalan kan dalam satu kapal kan ada 6 orang ya teman-teman, dalam satu kapal. Itu kalau misalnya saya di tengah itu bakalan nyangkut sama yang di belakang ataupun sama yang di depan teman-teman. Jadi harus jauh puntulnya juga kayak gitu. Makanya harus banyak belajar teman-teman. Itu. Dan kalau misalkan saya kan habis ada 2 trip yang pertama itu kapal saya dari bulan 7 sampai bulan 12 itu mancing ikan layur. Dari bulan 1 sampai bulan 7 itu nangkap gurita teman-teman. Yaitu belajar lagi. Nangkap gurita itu pakainya tombal, sangat capek sekali teman-teman. Dan itu banyak sekali belajar, harus benar-benar belajar. Karena harus pinter tali temali, harus pinter nata itu tanjinya, harus pinter juga nangkap tanjinya teman-teman, yaitu harus bisa lah teman-teman. Dan itu semuanya harus dilakukan secara cepat dan tepat teman-teman. Tapi kalau misalkan kitanya nggak bisa, itu bakalan dimarahin habis-habisan. Jadi pertama itu dipraktekin dulu sama orang Korea kayak gini, nata tanji itu seperti ini. Nah baru kita yang melakukan berikutnya. Begitupun dengan narik tanjinya ya teman-teman ya. Orang Korea dulu ya teman-teman yang praktekin, terus baru kita yang melakukan. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau di sini itu, kalau misalnya teman-teman pengen cepat bisa
ataupun kan itu bahasa kan ya, itu saya ngobrol untuk teman-teman yang baru pertama kali kesini ya teman-teman ya. Itu kan kalau misalnya teman-teman nggak dipahami, bahasa juga kurang, itu benar-benar dimarahin habis-habisan. Makanya tipsnya itu harus benar-benar fokus, harus benar-benar dilihat caranya orang Korea itu melakukan pekerjaan seperti apa teman-teman. Jadi benar-benar kita itu harus fokus, jangan meleng, jangan lihat cuma sekedar lihat tapi nggak dipahami, itu salah teman-teman. Harus benar-benar dipahami bagaimana cara kerjanya, bagaimana cara mereka melakukan itu pekerjaan. Kita itu harus benar-benar memahaminya. Supaya apa? Supaya ketika orang Korea disuruh kita melakukan hal yang sama, itu cepat bisa teman-teman, kayak gitu. Dan itu tips yang sangat gitu ya teman-teman ya. Dan ada sih teman saya ya, udah berapa ya, 1 tahun 2 tahun kerjanya masih, kalau menurut saya sih masih kurang. Karena apa ya, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Karena apa? Karena ya itu cuma ngandelin orang lain, cuma ngandelin orang Korea. Ketika orang Korea nggak melakukan itu, dia nggak dipahami, jadi nggak bisa teman-teman, kayak gitu. Makanya kalau misalkan pengen bisa, itu harus benar-benar pahami tipsnya itu teman-teman ya. Jangan kita udah kayak saya nih, mandiri kan, proses mandiri, bahasa juga nggak bisa. Jangan minder teman-teman, harus bisa dengan cara seperti itu, harus dipahami cara kerjanya. Dan saya yakin orang Korea itu bakalan bilang kayak gini sama teman-teman lah pokoknya. Itu saja teman-teman ya, tips saya buat supaya kerja di Korea itu cepat bisa. Semoga vlog kayak saya kali ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang baru khususnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.